Halo sahabat otomotif, jumpa lagi dengan gua Rudi. Kali ini gua mau nge-review salah satu unit Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate 4x2. Unitnya kebetulan ada di belakang gua. Nah, Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate 4x2 ini, dia sudah ada peremajaan. Yang pertama terletak pada bagian grill, di mana grillnya ini dia ada perpaduan warna antara warna black glossy atau warna chrome. Di sini juga ada list chrome-nya di bagian tengah. Jadi dia terkesan lebih futuristik atau dan juga lebih gagah lagi. Di sini ada nuansa heksagonalnya juga. Di bagian grillnya ini juga sudah ada permajaan. Di logo Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate ini, dia sudah dilengkapi fitur FCM, di mana fiturnya itu sendiri untuk meminimalisir tabrakan yang ada di depan. Nah, di bagian bumpernya ini dia juga sudah ada permajaan dibandingkan model sebelumnya. Ini terkesan lebih futuristik dibandingkan model sebelumnya. Di bagian lampunya, dia sudah menggunakan lampu utama LED, ditambah lagi ada DRL-nya juga. Nah, di bagian sini dia sudah dilengkapi dengan headlamp washer, di mana fungsinya sendiri untuk membantu membersihkan, lampu utama apabila ada kotoran. Di bagian lampunya ini, di atasnya dia ada lampu sen, di bagian tengah sudah dilengkapi cornering lamp, di bagian bawahnya dia sudah dilengkapi lampu kabut atau fog lamp. Nah, untuk fungsi cornering lamp itu sendiri, membantu penerangan apabila kendaraan ingin berbelok ke kiri atau ke kanan, jadi otomatis dia nyala. Untuk sensornya sendiri, Mitsubishi Pajero ini sudah memiliki 4 titik, di bagian sini 1, 2, 3, 4. Jadi lebih aman lah untuk kita kendarai Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate itu sendiri. Di bagian samping, Mitsubishi Pajero ini terlihat banget perubahannya pertama di bagian pelek, di mana peleknya sudah mendapat peremajaan dengan desain terbaru dengan profil ban di 265/60 ring 18. Untuk bannya sendiri dia menggunakan ban Brixton. Jadi lebih enak atau kita tahu sendiri ban Brixton sangat kokoh atau syarat handal. Nah, di bagian kaca spionnya dia ini menggunakan warna chrome dilengkapi dengan lampu sen. Nah, untuk kaca spionnya dia sudah dilengkapi dengan blind spot monitoring system, di mana membantu pengemudi atau driver mengetahui apabila ada kendaraan yang melintas di bagian kanan atau kiri yang tidak terlihat, dia ada otomatis lampu indikatornya menyala. Di bagian atasnya dia dilengkapi dengan roof rail, di mana roof railnya ini sangat kokoh atau sangat kuat. Jadi untuk menopang beban sekitar 50 kilo ke atas itu masih sanggup. Di bawah kaca, dia ada listrum dari bagian depan hingga bagian belakang, sehingga menambah nuansa gagahnya atau sporty-nya di Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate 4x2. Di bagian handle pintunya, dia warnanya warna chrome, jadi lebih stylish, dilengkapi dengan keyless entry. Jadi untuk pengoperasiannya jauh lebih mudah. Untuk di bagian bawahnya, dia sudah dilengkapi dengan footstep. Nah, footstep-nya ini dia sangat kokoh, diinjak ini sangat jadi nggak mungkin patah. Dengan warna chrome, dia juga di perpaduan warna hitam, nggak sampai belakang. Untuk kaca filmnya sendiri, dia menggunakan kaca film Vikul, yang di mana kaca film Vikul ini kita sudah tahu sendiri kualitasnya kayak gimana. Dia menggunakan kecerahan di 20/60, 20 di bagian depan, 60 bagian kanan kiri, dan juga bagian belakang. Di bagian belakang, Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate 4x2 ini terletak perubahannya pertama yang sangat menonjol itu di bagian lampu. Yang sebelumnya dia sampai bawah, yang saat ini dia cuma dipotong setengah. Untuk bawahnya ini dia dipindah ke bagian bawah. Nah, desainnya juga dia dari sebelumnya warna smoke, sekarang lebih hitam mengkilat atau lebih kelihatan tegas warna merahnya. Nah, untuk spoilernya sendiri dia juga sudah terbaru dengan warna, silver. Nah, di sini sudah dilengkapi dengan sensor 4 titik, 1, 2, 3, dan 4. Di bagian atas, mobil Pajero sudah menggunakan sabit antena atau yang biasa dibilang dengan antena seri view. Dan juga dia sudah dilengkapi dengan rear spoiler, di mana rear spoiler ini menambah nuansa lebih gagah lagi dibandingkan kompetitornya. Nah, untuk di bagian kacanya sendiri, dia sudah dilengkapi dengan rear defogger, di mana rear defogger itu sendiri membantu menghilangkan embun apabila terdapat di bagian kaca belakang.
Di bagian tengahnya ini dia sudah ada logo Mitsubishi, ditambah list warna chrome juga, di handle buat ngebuka bagasinya. Untuk kamera belakang dia ada di sebelah sini ada tulisan Pajero Sport, terus sebelah kanannya tulisan Pajero Dakar Ultimate, di mana kita mengetahui apabila Pajero Dakar Ultimate itu ada emblemnya Ultimate di bagian belakang. Untuk mengoperasikan pintu bagasi Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate 4x2, dia sudah model elektrik. Cukup dipencet, dia otomatis membuka. Dia juga sudah menggunakan kick sensor. Jadi penutupnya bisa pakai gigi sensor. Jadi otomatis dia menutup dengan menggunakan kick sensor. Nah itu tadi sekilas review mengenai interior Mitsubishi Pajero. Kita lanjut ke bagian interiornya. Pada saat kita buka pintunya, itu kelihatan ada nuansa baru nih. Warnanya untuk Pajero sekarang warna burgundy. Dia juga udah soft touch, jadi udah ada nuansa empuk-empuknya gitu guys. Dia juga di sini ada jahitan-jahitan asli ya. Jadi ini kelihatan lebih mewah. Untuk pengaturan power window-nya, dia sudah elektrik di semua pintu. Nggak hanya pintu driver. Di sini juga ada tempat penyimpanan minumnya, door pocket-nya sudah dilengkapin. Di sini juga ada speaker di bagian pintu depan, sama juga ada tweeter di bagian pintunya. Nah, di bagian joknya dia sudah ada peremajaan. Nah, di sini warna burgundy berpaduan dengan warna hitam diamond. Jadi lebih enak ngeliatnya karena lebih keren dibandingkan sebelumnya warna beige. Nah, setelah gue masuk ke dalam kabin Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate ini, di bagian setir dia terlihat ada perubahan dibandingkan model sebelumnya. Modelnya yang saat ini dia seperti model mobil X-Force, di mana dia menggunakan 3 spoke, bukan 4 spoke lagi. Nah, di sini dia dilengkapi dengan beberapa fitur nih di steering switch-nya. Di sebelah kanan dia ada adaptive cruise control, di mana mempermudah kerja pengemudi. Jadi kalau sudah adaptif itu dia bisa mengikuti kendaraan yang ada di depan. Jadi kita nggak perlu injek rem dan juga injek gas. Jadi otomatis kita bisa setting di sini nih untuk adaptive cruise control. Ditambah lagi dia sudah dilengkapi fitur FCM. Jadi meminimalisir tabrakan yang ada di depan. Di sini juga ada fitur voice command. Di bagian sebelah kiri dia ada pengaturan audio buat musik, volume, dan juga buat ganti channel radio. Nah, untuk setirnya sendiri dia sudah dilengkapi dengan pedal shift nih guys. Dimana biarpun di mobil Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate modelnya Matic, kita bisa merasakan sensasi manualnya karena di sini ada pedal shiftnya. Sebelah kiri untuk mengurangi giginya, sebelah kanan untuk menambah gigi. Ya serasa mobil manual gitu. Nah, untuk Pajero Dakar Ultimate Kelas 2, dia sudah dilengkapi automatic head beam, atau otomatis menyala lampunya di kondisi gelap. Apabila kita masuk ke dalam terowongan loh, dia udah otomatis bisa nyala. Dia juga sudah dilengkapi dengan rain sensor. Rain sensor itu berfungsi apabila ada hujan, dia otomatis menyala untuk wipernya. Di bagian sebelah kanan, di kisi-kisinya AC ini, dia lebih modern nih modelnya. Karena di bagian pinggir-pinggirnya ini ada warna silver silver gitu guys, atau silver metalik. Dia juga ada engine start. Dia untuk pengaturan spionnya ada di sebelah sini. Ada active stability control, ada sensor parkir sonar, ada fitur FCM. Buat tangki bensin dia ada di bagian sini, bagian bawah sini, jadi lebih mudah. Untuk membuka bagasinya dia ada di bawahnya. Untuk bagian bawah karena dia matic cuman ada pedal rem sama gas. Nah, lebih enaknya lagi untuk pengaturan kursinya, dia sudah elektrik. Untuk maju mundurnya atau untuk slidingnya, untuk adjust naik turunnya dia sudah elektrik, sama untuk recliningnya juga sudah elektrik. Pada saat kita menyalakan mobil Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate, dia pertama kali yang kita lihat tampilannya itu animasi mobil Pajero masuk ke dalam atau animasi mobil Pajero-nya. Jadi kelihatan lebih gagah. Untuk MID-nya dia sudah digital. Nah, di bagian tombol sini ini ada untuk mengatur kecerahan.
di MID-nya itu sendiri. Jadi untuk di Mitsubishi juga Pajero ini dia sudah dilengkapi dengan fitur TPMS, Trap Pressure Monitoring System, di mana kita bisa mengetahui tekanan ban Mitsubishi Pajero ini kalau ada kekurangan. Nah, di bagian dashboard-nya Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate ini dia masih menggunakan hard plastik. Cuman di sini ada, masih hard plastiknya itu yang kualitasnya bagus, karena nggak terlalu keras untuk bagian dashboard-nya. Terus di sini juga ada sedikit kekurangannya sih, ini sudah ditambahin dengan wireless charger. Cuman pengoperasiannya agak sedikit, susah nih karena apabila di posisi parkir, dia agak sempit buat masukin handphonenya. Dia juga sudah dilengkapi electric parking brake plus auto hold, jadi lebih mudah untuk, kita sebagai pengemudi apabila berhenti di kondisi jalan macet. Terus di sini head unit-nya masih sama dengan model sebelumnya, untuk AC-nya juga sudah digital sama dengan model sebelumnya. Nah, untuk perubahannya di sini mungkin di bagian bawahnya sini warna burgundy, sama di sininya sudah warna silver metallic, jadi lebih mewah warnanya. Di bagian sini ada untuk laci di bagian passenger atau penumpang bagian depan. Nah, untuk sistem keamanannya, Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate ini sudah menggunakan 7 airbag, di mana airbag-nya itu terletak pada setir, terus pada penumpang bagian depan, di bagian bawah lutut kaki setir atau pengemudi, di joknya juga ada di bagian pilar ini, sama di bagian atas sebelah kanan kiri. Jadi totalnya ada 7. Jadi lebih aman untuk airbag-nya. Jadi lebih safety dibandingkan, sebelumnya. Untuk warnanya sendiri di bagian plafonnya atau bagian atasnya ini sudah warna hitam. Jadi lebih mewah kelihatannya dari warna sebelumnya. Nah, di bagian kaca tengahnya ini sudah dilengkapi dengan fitur yang di mana fitur itu sudah membantu meminimalisir lampu silau yang ada di belakang. Jadi membantu apabila kondisi jalan di malam hari. Nah, di sini juga sudah ada lampu bacanya di bagian kanan kiri, di tengah juga sudah ada, sama di bagian ini sudah ada tempat buat naruh kacamata. Jadi lebih praktis. Nah, di sini juga sedia juga ada kacanya serta sudah dilengkapi dengan lampu. Nah, di bagian tengah dia sudah dilengkapi dengan armrest dan juga konsol box. Nah, karena Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate 4x2 ini dia belum satu, dia ada tambahan earphone buat nyetel musik yang ada di belakang. Di bagian baris kedua, ini juga sama sudah ada model burgundy dengan soft touch jadi lebih empuk. Di sini ada tambahan apa namanya, list warna silver metallic, jadi lebih keren. Di sini ada otomatis, di sini juga ada door pocket buat penyimpanan air. Nah, untuk enaknya ini ya, Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate atau Mitsubishi Pajero Dakar, semua Mitsubishi Pajero itu ada tempat pegangannya untuk kita naik ke atas, jadi lebih nyaman. Nah, di bagian belakang ini kita bisa melihat ada roof monitor. Jadi untuk membantu kita di bagian belakang itu jadi nggak boring sih menurut gua. Ditambah lagi tadi ada earphone-nya di bagian depan. Jadi depan belakang sudah aman. Untuk AC-nya dia ada bagian kanan atau kiri. Untuk pengatur AC-nya dia juga ada double blower. Terus di sini juga untuk penyimpanan. Nah, ini lebih menarik lagi di Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate 4x2 atau Mitsubishi Pajero Dakar. Nah, di sini ada soket buat pengecasan USB sama yok soket transmitter. Ini bisa buat ngecas laptop. Jadi lu jalan kemana mana aman mobilnya. Bawa laptop buat kerja udah ada tempat pengecasannya. Karena di sini juga aku udah dilengkapi dengan armrest juga. Kalau baris kedua ini cuman 2 penumpang. Coba kita lihat. Nah, ini tinggal diturunin dari armrest. Kalau ini kita pencet, dia bisa buat naruh tempat minum. Jadi lebih praktis. Nah, apabila kita di baris kedua ada 3 penumpang, nah di sini juga sudah dilengkapi headrest. Jadi lebih nyaman. Baris kedua
itu bisa muat 3 penumpang, jadi lebih nyaman. Oke, untuk tingginya ya, tingginya sendiri dengan ukuran tinggi gua 165, ini cukup lega sih, lebih dari 5 jari, kemungkinan bisa 7 jari. Jadi sedikit lebih nyaman untuk tinggi 165 meter. Kita lanjut di bagian baris ketiga. Nah, untuk ngoperasiinnya dia cuman cukup 1 kali tekan aja, ya otomatis ya buka. Ayo kita masuk ke bagian belakang. Ah, di kursi belakang ini dia sedikit kurang enak, coba kita rebahin dikit. Mana? Oke. Nah, tuasnya ini agak aneh, agak susah nyari karena dia di belakang, jadi agak sedikit lebih susah. Nah, ini ada footrest-nya. Wih, jadi lebih nyaman. Nah, untuk kakinya ini sedikit mepet sih. Jadi ya untuk setinggi gue sih kalau untuk atapnya dia masih ada sekitar 3 jari sih. Ya lumayan cukup sih tinggi 165. Kayaknya kalau agak tinggi ya mepet. Jadi terlalu agak sempit sih. Ya mungkin karena dia SUV jadi nggak terlalu lega dibandingkan model mobil yang lainnya. Nah, untuk posisi duduknya ini sedikit kurang nyaman. Mentok sih kakinya di bagian sini. Nah, di sini ada apa lagi nih ya? Di sini ada door pocket buat naruh minuman. Ini ada, cuman ada di sebelah kanan, sebelah kiri kosong. Nah, di sini juga ada tempat pengecasan. Dia masih harus ada sambungan lagi buat ngecasnya. Terus, nah di sini ada buat Isofix. Jadi kalau kita punya bayi, ini ada tempat buat naruhnya atau pengunciannya ada di sini, tambahannya ada di sebelah kanan dan kiri. Ini juga buat Isofix-nya, buat membantu kalau kita bawa bayi sih. Jadi cukup lega, cukup lumayan. Nah, di sini juga ada tambahan lampu nih di bagian belakang. Jadi bagian depan baris kedua sama belakang sudah ada lampu bacanya. Nah, di sini juga sudah dilengkapin AC juga di bagian belakang. Jadi menurut gua ya nyaman sih karena masing-masing udah punya AC. Jadi kita nggak rebutan sih, nggak perlu suruh depan buat nyalain AC lebih gede karena masing-masing sudah ada AC-nya. Nah, itu tadi review gua mengenai mobil Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate 4x2 mengenai interior dan juga eksteriornya. Ya, kelebihan dan kekurangannya ya setelah gua naikin sih lu pasti udah lihat lah kalau lu ngikutin dari awal sampai akhir untuk mobil Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate 4x2. Nah, apabila lu tertarik untuk beli mobil Mitsubishi Pajero Dakar Ultimate 4x2, lu bisa lihat di kolom deskripsi yang ada di bawah. Oke, terima kasih yang udah nonton video gua dari awal sampai akhir. Gua bakal nge-review lagi video-video mobil Mitsubishi atau mobil-mobil lainnya. Nah, kalau lu pengen komen atau ngasih masukan ke gua, lu bisa komen di kolom di bawah ini. Thank you.